bisikan lembut dan suci, Kau ajarkan firman yang sejati, menunjukkan benar dan salah, membawa hati dalam damai abadi. Dalam bisikan lembut dan suci, Kau ajarkan firman yang sejati, menunjukkan benar dan salah, membawa hati dalam damai abadi. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Para pemirsa My Salva yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya hari ini kita boleh merasakan anugerah dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, menikmati hari yang baru. Pagi hari ini Tuhan kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Tolong kepada kami agar kami boleh memahami, boleh mengerti setiap bagian firman Tuhan yang kami akan renungkan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Tema renungan kita pagi hari ini yaitu Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kebenaran. Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kebenaran. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentunya Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari pembacaan kita tadi dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebagai pemimpin, Roh Kudus tentunya akan membawa kita hidup dalam kebenaran, memberi kita hikmat dan pengertian, serta memberi kita kekuatan. Sebagai orang percaya kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita
menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Di mana dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai ke-17 dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dan saya percaya janji penghiburan itu bukan hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga diberikan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Lalu bagaimana yang terjadi dengan kehidupan kita jika kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus? Hari ini kita akan belajar beberapa hal yang akan terjadi ketika kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Yang pertama yaitu kita hidup menurut keinginan daging. Orang-orang yang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus adalah orang-orang yang hidup menurut keinginan daging. Sebagai orang Kristen tentunya kita dituntut untuk mengalami namanya hidup baru atau pertobatan, dengan meninggalkan semua keinginan-keinginan daging kita atau kehidupan duniawi kita, yaitu percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, amarah, kebohongan, perkataan kotor, dan lain-lain. Orang yang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus akan hidup terus-menerus dalam keinginannya dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, yaitu mudah menyerah dan putus asa. Dalam kita menjalani hidup ini, kita akan selalu diperhadapkan oleh tantangan dan juga persoalan. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini, maka masalah, persoalan itu tidak akan berhenti kita alami. Dan orang yang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus adalah dia akan mudah menyerah. Ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika sakit penyakit itu dia alami, dia akan mudah menyerah. Karena dia tidak memiliki pengharapan, karena dia tidak memiliki tempat bersandar. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, yaitu hidup tanpa menghasilkan buah. Semua orang Kristen, semua orang percaya, kita dituntut untuk menghasilkan buah. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu." Tuhan ingin kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, mereka tidak akan bisa menghasilkan buah. Karena mereka hidup dalam keinginan daging mereka. Karena mereka terus menyerah dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak bisa menghasilkan buah dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa mengasihi. Mereka tidak sabar, mereka tidak bisa melakukan kebaikan, mereka tidak bisa murah hati, mereka tidak bisa menguasai dirinya, mereka tidak bisa setia. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Akhirnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penting bagi kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa memimpin hidup kita? Yang pertama yaitu kita membuka hati kita. Kita buka hati kita untuk Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu, tetapi buka hati kita untuk Roh Kudus. Yang kedua, kita undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus kalau kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya Roh Kudus-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hati kami, menguasai kehidupan kami, memimpin hidup kami, supaya kami hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah taat dan selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita sudah buka hati kita, ketika Roh Kudus kita undang untuk masuk dalam hati kita, maka kita harus taat dan setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan iman bagi kami. Bapa di surga, terkadang kami hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Terkadang kami hidup tanpa mengharapkan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami hidup menurut daging kami. Kami mudah menyerah dan kami tidak menghasilkan buah dari setiap hidup kami. Oleh sebab itu mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Hari ini Tuhan kami akan menjalani kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Sehingga kami pun boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Jalan kebenaran Kau tuntun, kasih-Mu selalu mengalir. Dalam bisikan lembut dan suci, Kau ajarkan firman yang sejati, menunjukkan benar dan salah, membawa hati dalam damai abadi. Dalam bisikan lembut dan suci, Kau ajarkan firman yang sejati, menunjukkan benar dan salah, membawa hati dalam damai abadi. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu hidup dalam Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhilah jiwa
agar ku setia di jalannya, menjadi cahaya di dunia gelap. Tiada ragu, hidup dalam